Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok hari ini. Masih bersama dengan saya Dodi Hasanuddin, dan sekarang kita bincang-bincang eksklusif dengan anggota Komisioner KPU Kota Depok, Bang Ahmad Firdaus. Betul ya Bang? Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Tribuners, ini juga anggota KPU yang istimewa. Kenapa? Karena beliau adalah dosen di Universitas Nasional, dosen administrasi publik. Betul ya Bang? Ya, betul. Oh, jadi jangan macam-macam loh sama dosen. Ampun. Beliau juga merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Nah, ini menarik ini tentang pendidikan pemilih. Ini yang mesti di branding kepada pemilih, bagaimana memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan harapan. Gitu ya Bang? Ya. Nah, kita tanya-tanya nih. Bang, apa yang sudah dilakukan KPU Bang? KPU Kota Depok? Yang sudah dilakukan dari awal sampai hari ini adalah ya sosialisasi dengan berbagai macam kalangan, kalangan, terus kemudian dengan berbagai macam jenis media. Ya, dan salah satunya kita diskusi di forum talk show. Itu mungkin talk show-nya dengan apa ya? Kalau saya bilang generasi out. Ada generasi menengah apa ya namanya? Milenial dan Gen Z ya. Jadi berbagai generasi sudah disasar oleh KPU Kota Depok dalam mencerdaskan pemilih. Bang, menurut Abang, gimana sih seharusnya pemilih cerdas itu dalam memilih seorang pemimpin, terutama di Pilkada Kota Depok? Pemilih cerdas itu adalah pemilih yang mengetahui atau secara sadar dia datang ke TPS terus kemudian memilih apa yang diyakininya. Artinya ketika dia mau memilih, dia sudah tahu, dia sudah paham apa yang menjadi pilihannya. Apa tuh kira-kira? Ya, misalnya begini. Kan biasanya kan ada sebelum memilih itu, calon pemilih itu ada 3 biasa saya sering sebutkan. Itu yang pertama, sebelum pemilihan atau pra-election itu dia harus paham, dia harus cari track record calon pemimpin yang akan dia pilih. Rekam jejaknya ya? Iya, rekam jejak dari berbagai sumber. Berbagai sumber ya. Apakah dia dulu bandel-bandel? Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Sehingga ada sumber yang ada pengetahuan yang masuk. Apa dia ya gitu, main uang rakyat gitu ya. Gitu ya. Itu kan informasi yang masuk plus minus kan. Dan itu harus dipertimbangkan gitu kan sebelum dia memilih. Itu ya. Kemudian apa lagi Bang kira-kira? Terus kemudian pemilih ini harus tahu tahapan-tahapan yang sedang dijalankan oleh KPU. Ya misalnya kalau pemilih cerdas itu harus paham, hari ini misalnya tahapannya kampanye, kampanye paslon. Dia harus dapatkan informasi itu. Ya, dia harus ikutin agenda ya. Ya, minimal dia tahu dari berbagai media. Jadi warga Kota Depok, kalau memang Anda pemilih cerdas, maka pasti bisa memahami atau mengikuti tahapan-tahapan pilkada ya. Iya. Gitu. Jadi dia paham proses proses yang akan dia lakukan gitu, dari pertama mencari informasi tentang calon, kemudian informasi tentang penyelenggara. Jadi dia tahu prosesnya semua itu. Bang, ini kan sensi nih kayaknya nih. Ya kan kadang-kadang ada black campaign, ada yang. Jadi gimana warga Kota Depok mencari informasi yang benar itu tentang calon itu?
Ya mencari informasi benar ya. Mereka harus saring informasi. Makanya tadi saya sebutkan dia harus cari informasi. Terus misalnya black campaign ya kan. Kalau kami di KPU kan mengkampanyekan terkait misalnya dengan paslon. Sesuai dengan apa yang paslon berikan ke kami kan, tidak ada lebih dan tidak ada kurang informasinya kan. Dia harus cari itu, pemilih itu harus cari informasi tentang paslon, misalnya biar tidak ada hoax atau apa, dia harus cari ke KPU. Gitu. Jadi begitu ya. Sumbernya www.kpu Kota Depok. Iya benar ya. kpu-kotadepok.go.id. Ya artinya kalau dapat informasi antar pasangan calon kan udah pasti informasinya kan simpang siur ya simpang siur. Jadi ya kan masing-masing masih mempertahankan ininya. Oke, tadi bicara sosok, berarti kan karakter, track record, rekam jejak. Bagaimana dengan program? Apa itu penting dipikirkan oleh pemilih kita? Harus. Karena setelah memilih itu dia harus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itulah disebut pemilih cerdas. Artinya sebelum memilih dia harus tahu calon, terus kemudian prosesnya itu dia harus mengetahui penyelenggara itu tahapannya sedang apa gitu kan. Nah terus setelah pemilihan dia harus mengawal apa yang dia sudah pilih gitu. Itu cara mengawalnya gimana? Mungkin bisa disampaikan kepada warga Kota Depok. Cara mengawalnya ya harus melihat kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Berjalan atau tidak? Berpihak atau enggak, berjalan atau tidak. Dari janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye itu. Jadi kalau belum dipenuhi, ditagih gitu ya? Karena kan gini, kita mengamanatkan hak kita kepada calon pemimpin. Saya nitip handphone nih kan ke abang. Jangan buang kabur misalnya. Terus handphonenya dikejar rusak, kan? Harus diganti dong. Kan artinya ada analoginya seperti itulah. Artinya apa yang saya sudah titipkan hak saya itu harus dijaga dan kemudian kita juga harus mengawal itu. Jadi Tribuners warga Kota Depok pilih pemimpin yang memang berpihak ya terhadap janji-janjinya, menjalankan janji-janjinya, gitu ya? Jangan sampai janji-janji doang, janji manis. PHP dong. Kayak cinta seorang pemuda kepada cewek nih, nggak jadi-jadi nih. Di PHP-in terus ya? Selain itu apa, Bang, kira-kira? Selain itu ya, secara teori ya 3 itu nih gitu ya, untuk mewakili apa yang disebut dengan menjadi pemilih cerdas ya. Menurut saya kan banyak nih menjelang atau mungkin iming-iming ya, mungkin ada yang kelihatan lebaran, money politik. Gitu ya. Jadi gini, kalau saya selalu berpesan kepada konstituen, kepada pemilih itu, ketika saya sedang diskusi di acara-acara sosialisasi, bahwa hindari politik uang. Karena politik uang itu tidak akan membuat masyarakat pintar. Dan itu adalah lahannya para pemimpin. Jadi gini, para calon pemimpin ini senang dengan masyarakat yang bodoh, dengan diiming-imingi uang. Jadi kalau kena money politik orang bodoh dong? Karena kan itu harus dipelihara secara teori gitu. Secara teori. Siap. Artinya gini, itu harus dipelihara untuk dipilih di yang akan datang Kalau dia nggak pelihara itu, masyarakat yang bodoh itu, yang gampang dengan uang itu, dia akan datang nggak akan kepilih lagi kan? Karena masyarakat udah cerdas, gitu kan? Karena gini,
hasil dari money politik itu tidak akan menghasilkan kebijakan yang pro dengan rakyat. Ya. Nih, benang merahnya nih. Ya. Digarisin nih. Hasil money politik. Tidak, kekuasaan yang dicapai dengan money politik. Tidak akan kebijakannya tidak akan pro dengan rakyat. Tidak akan pro dengan. Catat tuh. Ya. Hati-hati dengan money politik karena kebijakannya tidak karena sumbernya dia ada di sini. Oh, iya. Dia nggak akan rubah sumbernya gitu kan. Iya, kalau dibikin kebijakan, dicarikan pekerjaan, dibuat pekerjaan untuk masyarakat yang memilih dia, dia akan ditinggalkan ini. Calon ini kan. Tapi memang agak susah ya, Bang. Agak susah. Kalau menurut saya kecium tapi bentuknya nggak kelihatan ya. Ya kalau kalau itu kan kan gini, penyelenggara itu kan punya peran masing-masing. Iya. Nah, kalau kayak KPU, Bawaslu, ada DKPP. Kan. Kalau Bawaslu kan memang mengawasi, kan. Dia harus mengawasi para calon atau para itu, melihat apakah ke masyarakat itu harus ada politik uang. Tapi kalau kami kan menyelenggarakan panitianya gitu, iya kan? Iya. Oke. Nah, kalau kami menjaga diri sendiri biar tidak gampang dibeli gitu. Integritas kami harus dijaga gitu kan. Jadi bukan kami menjaga masyarakat, tapi kami menjaga kepercayaan masyarakat. Iya, teman-teman ini misalnya di KPPS gitu, harus jaga integritas gitu, jangan sampai tergoda oleh itu rayuan maut. Ya, kalau masyarakat kan bukan ipar adalah maut ya. Iya. Oke, Tribuners. Nah, bicara money politik menarik memang. Bang, apa ini buat para pemilih juga nantinya yang takut terjerumus, takut kena dampaknya, itu secara undang-undang KPU atau aturan hukumnya kalau money politik itu gimana sih? Kalau kalau secara PKPU saya belum baca itu terkait money politik, tapi secara teori yang ada di lapangan tindak pidana. Kena pidana. Oh, pasti kena pidana. Tindak pidana. Tapi emang harus pembuktian ya? Iya, semua kan harus ada pembuktian. Yang konkret nggak bisa dibuktiin ya nggak bisa. Ada pengaduan, kemudian ada pembuktian. Oke, jadi diadukan saja ke Bawaslu ya? Bawaslu melaporkan, terus kemudian dibuktikan ya kalau memang. Itu sanksinya apa sih kalau untuk paslon? Sanksi pidana juga ada. Ada. Iya. Tapi kalau tim sesnya yang kena ya? Apanya? Misalnya ketahuan nih money politik kalau tim ses, yang terkena itu tim sesnya atau nanti paslon? tergantung dari hasil penyelidikan. Oh, gitu kan? Gitu. Kan bisa aja kemudian si calon ini pakai tim, kan? Iya. Terus kemudian dia kan buktinya nggak ada, saya bukan yang beri kan gitu. Iya. Orang lain yang kasih ya. Mungkin pendukung saya kan bisa aja begitu. Oke. Ya kan, artinya ini perlu pembuktian yang sangat rigid gitu. Oke. Dia bisa cuci tangan juga. Iya. Artinya saya nggak melakukan kok ke lapangan. Okay. Mungkin pendukung saya yang melakukan. Gitu. Jadi Tribuners, kalau Anda money politik buat warga Kota Depok, yang rugi itu ada dua, diri Anda sendiri dan mungkin calon yang Anda pilih gitu ya. Ya. Karena akan berdampak, kasihan loh. Padahal kan semangatnya sama gitu ya. Iya, sama. Hati-hati dengan siraman lembaran. Bang, oke. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat nanti ke depan untuk mensukseskan mungkin tingkat partisipasi yang tinggi di pemilu Kota Depok ini? Apa yang sudah dilakukan mungkin? Iya, yang sudah dilakukan ya dari awal kita tetap harus menyebarluaskan informasi terkait itu kan. Nah, artinya ikhtiar kita itu kan memang kan belum bisa dinilai karena kan memang proses pemilihannya juga masih belum dilakukan. Artinya persentase untuk menghitung apakah masyarakat sudah tersampaikan informasi atau belum, kami juga belum tahu. Paling enggak
kita nih ada ikhtiar sampai Sana ya. sampai akhir. Oke. Itu. Targetnya berapa sih Bang? Target 80 sih. Wih, Persen. keren. Dari 1,4 sekian ya, Iya. juta. Iya. Berarti kalau 80% berapa tuh? Saya nggak matematika kurang jago nih. 1 jutaan. Oh, 1 jutaan ya. Jadi tanggal hari Rabu 27 November warga Kota Depok jangan kemana-mana. Iya. Ya. Jangan alasan tamasya, healing, tapi coblos gunakan Itu hak suara. Iya, libur nasional itu. Oh iya ya. Bisa. Kecuali habis nyoblos ya. Silakan. Baru liburan tuh. Iya kan, sama keluarga. kan nyoblos sampai jam 1 kan. Sampai jam 1. Jam 12, ya kan jam 12 sampai jam 1 kan untuk yang punya pengguna KTP kan. Iya. Selebihnya ya udah ini aja healing kan. Ya. Yang penting haknya sudah digunakan. Iya. Jadi apa namanya, penyelenggaraan pilkada di Kota Depok ini sudah pasti dipercaya oleh masyarakat karena sudah secara masif dari KPU hingga tingkat RT ya. Iya. Sampai KPPS sekarang. KPPS ya. Boleh tahu nggak ada berapa KPPS? 19.341. Wih, iya, luar biasa memang. 19.341. 341. Itu seluruh kecamatan. Enggak, 11. Sedepok. Sedepok. Iya, 11 kecamatan. 11 kecamatan kan. Ya. Jadi memang ini pesta rakyat yang memang dikawal oleh KPU Kota Depok untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Iya. Bang, bicara partisipasi masyarakat, mungkin kan dari 1,4 juta sekian DPT, mungkin 40%, 50% pemilih pemula kali ya? Atau kategori umur gitu ya? Iya. 17 sampai 40 mungkin segitu ya? Gen Z itu hampir segitu. Iya. Gitu. Itu apa yang sudah dilakukan mungkin? Mengajak mereka? Jadi gini, kalau hari ini itu apa namanya kesempatan pilkada hari ini kesempatannya kita buka lebar seluas-luasnya untuk masyarakat, terutama memang kita menyasar kepada kalangan apa anak-anak muda ya, terutama Gen Z milenial gitu kan, untuk terlibat aktif dalam pilkada. Ya, itu bisa dibuktikan oleh penerimaan kita pada saat pendaftaran KPPS. Itu kita ada 5 unsur. Pertama unsur pemilih pemula, terus kemudian tokoh muda, tokoh masyarakat, terus kemudian ada disabilitas dan keterwakilan perempuan. Itu di setiap TPS itu memang ada ya. Kasih kesempatan untuk. Keren. Jadi milenial, Gen Z, tokoh pemuda, anak-anak muda lah. Anak-anak muda ya. Tokoh masyarakat atau agama gitu ya. Agama, tokoh masyarakat, ulama. Kemudian tadi apa? Disabilitas dan perempuan. Wih, ini kayak DPR aja nih kursinya dibagi-bagi. Karena kita membuka kesempatan yang sama untuk masyarakat gitu. Dan memang tadi setelah saya keliling, lumayan juga banyak anak muda yang terlibat dalam jadi panitia di TPS, gitu. Jadi KPPS. Luar biasa, berarti memang kepedulian anak muda cukup tinggi ya? Ya, dan itu memang kan kebijakan itu kan dari provinsi kan, kita turunin aja kan. Dan cenderung memang banyak diterima oleh masyarakat ya. Bang, kemudian terhadap gini, tadi kan ada perwakilan disabilitas. Mungkin terus kalau ODGJ masuk nggak sih yang udah sembuh? ODGJ yang sembuh masuk nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh sih, tapi kan kita harus ini juga. Gitu ya? Iya, harus tetap harus ada keterangannya ya? Keterangan kesehatannya bahwa dia sembuh dan dia punya hak pilih ya. Kalau masih ODGJ nggak boleh kan? Iya, nggak boleh, Pak. Iya, sama kayak saya kalau udah ODGJ nggak boleh. Tapi saya nggak ODGJ, jadi boleh. Oke. Untuk disabilitas apa Bang? Mungkin yang disosialisasikan. Apakah nanti mereka tetap datang ke TPS atau memang ada TPS khusus?
datang ke TPS. Datang ke TPS. Kadang-kadang ada bawa KPPS yang sana. Kalau memang tergantung ya kondisi fisik atau mentalnya harus. Oke. Kemudian juga mungkin biasa nih tahanan ya. Iya, kalau tahanan itu memang ada lokasi khusus, ada lokasi khusus ya. Ada TPS khusus. Ya, kemudian warga Depok yang sakit dirawat, ada ya yang proaktif datang atau TPS khusus? TPS khusus saja. TPS khusus ya, di rumah sakit TPS, mungkin ya. TPS mobile kita belum. Oh gitu ya. Ya. Oh, jadi tenang warga Kota Depok atau Tribuners bahwa semua kalangan akan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyalurkan hak suaranya, gitu ya? Iya, ada kesempatan yang sama lah. Wah. Nih, kemudian terhadap tadi nih, keren juga nih, ada kaum perempuan. Kan setahu saya di mana-mana perempuan lebih banyak ini. Ya. Mungkin sosialisasinya gimana untuk mengajak perempuan atau emak gitu untuk menyalurkan hak pilihnya? Ya, sosialisasi maksudnya apa? Mungkin ke ibu-ibu pengajian, sosialisasi ke mana? Ya, kan memang ada komunitas perempuan. Kita ada tema, ya ada sosialisasi itu kan ada segmen namanya segmentasi ya kan. Kalau di sosialisasi itu ada segmen perempuan, ya kan, ada segmen komunitas, ya kan, ada segmen disabilitas, ada segmen OKP, organisasi kepemudaan atau ormas, macam-macam lah. Oh, jadi sudah menyasar semua itu memang organisasi ya? Aturannya memang udah ada, juknisnya juga ada. Beberapa segmen memang sampai hari ini kita semua segmen sudah kita jalanin. Luar biasa. Jadi nggak benar tuh kalau nggak katanya KPU nggak. Wah, itu saya. Itu kan pendapat dari luar. Jadi itu ternyata sudah dilakukan dari unsur masyarakat, unsur organisasi ya. Kan gini, Bang. Kita melakukan itu kan gini, dengan dasar ini kan kita anggaran publik ya, iya kan? Istilahnya uang publik lah. Kita harus sampaikan ke publik. Gitu. Iya, harus itu. Dan itu nggak boleh main-main gitu. Iya. Makanya terserah orang mau pendapat apa gitu kan. Paling nggak program kita jelas, ya kan? Itu tersalurkan gitu kan. Artinya ini uang publik ini yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, ya kan? Betul. Kami hanya mengelola, gitu kan? Itu kan awal-awal gembar-gembar itu kan, gitu kan? Ya, kami sih ya terserah, silakan aja gitu. Tapi paling nggak kalau kita mau ini ayo kita bisa buktikan gitu kan, dan nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Nggak ada yang ditutupi ya. Nggak ada. Open, gitu kan? terbuka. Iya. Kalau nggak percaya, lihat aja di jalanan ya. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau sosialisasi itu kan tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Bukan hanya ada di KPU, memang leading sektornya ada di KPU ya. Iya kan? Tapi kan ini kan terkait partisipasi ini kan bicaranya Kota Depok. Iya, betul. Iya kan? Betul, semua unsur. Iya. Termasuk parpol ya. Iya dong. Gitu kan. Kan parpol punya mesin, sebagai mesin, paslon punya mesin, ya kan? Lewat parpol dia harus gerakan mesin. Iya. Gitu. Kalau nggak jalan, berarti suaranya minim dong. Gitu kan? Logikanya begitu ya? Artinya gitu. Artinya banyak perspektif, ya kan? Parpol ya silakan jalan dengan caranya sendiri, kami dengan program kami sendiri, gitu kan. Jadi saling bersinergi untuk mensukseskan. Kesbangpol juga bergerak juga. Artinya pemerintah bergerak, kami sebagai ini kita bergerak, semuanya bergerak. Itu kan. Adapun hasilnya nanti ya kita lihat lah, karena ikhtiar kita memang sudah kita jalankan. Oke. Satu lagi nih, Bang. Nah, sekarang lagi kondisinya begini nih, cuaca hujan, angin kencang. Bagaimana mengantisipasi nih pada tanggal 27 November? Ya gimana kalau kondisi itu kan kita nggak, ya kalau antisipasi misalnya tempat TPS yang kondusif untuk hujan. Tapi kan perjalanan orang dari rumah ke tempat TPS kan kita nggak bisa fasilitasi. Artinya
Atau kamu mungkin dikasih spare waktu, misalnya tiba-tiba pagi-pagi hujannya deras, banjir, TPS-nya bawa air gitu. Itu bagaimana tuh? Apakah kalau itu kejadian ini post mayor namanya. Iya, itu nanti bisa dibikin itu lagi apa namanya pemilihan susulan. Ada bisa ya. Artinya kalau memang satu tempat terjadi bencana, ya kan? Kan nggak mungkin orang lagi bencana terus kemudian itu diminta. Ada memang. Ada ya. Dan itu diatur ya. Iya. Oke. Jadi jangan khawatir. Kita tidak mendoakan ya. Iya. Semoga tanggal Rabu 27 November tidak terjadi apa-apa, lancar. Tapi KPU Kota Depok sudah menyiapkan skema bagaimana menghadapi bencana ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada Kota Depok berjalan lancar. Amin. Tingkat partisipasi tinggi dengan harapan target 80% terpenuhi. Ya, amin. Kita doakan Kota Depok memiliki pemimpin yang amanah dengan cara memilih yang cerdas. Gitu ya, Nah? Ya, siap. Oke, demikian bincang-bincang saya bersama Komisioner KPU Kota Depok, Bapak Abang Ahmad Firdaus, yang juga dosen Universitas Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih ya Bang. Ya, sama-sama Bang.